Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza wa ta'ala, seolah kita masuk hadis yang ke-32 dari bab zuhud dan warok dari kitab Matan al-Jami' bab bagian akhir di Bulughul Maram. Tema spesial berkaitan masalah ini adalah tentang tanda orang yang zuhud. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahar ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar, celaka orang yang menghamba kepada dinar, mata uang jenis emas, wa dirham, dan celaka orang yang menghamba kepada dirham, yaitu mata uang jenis perak, wal qatifah, dan celaka orang yang menghamba kepada al qatifah, itu semisal kain warnanya hitam, bentuknya segi empat bergaris-garis. Secara umum, orang yang membanggakan kepada pakaian. In u'tiya radhiya, ketika dia diberi ridho. Wa illam yu'ta, ketika dia tidak diberi, lam yardha, dia tidak ridho. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Ayyuhal ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita akan mengenal tanda orang yang celaka. Siapa? Yaitu orang yang menjadikan nafsu dan syahwatnya sebagai Tuhan. Orang yang menjadikan nafsu dan syahwatnya sebagai Tuhan. Perjuangannya, kesukaannya, kesuksesannya, itu ketika dunia berpihak padanya apapun caranya. Tadi pelajaran nomor 1, tanda orang yang celaka, yaitu orang yang menjadikan nafsu dan syahwatnya sebagai Tuhannya, sehingga perjuangannya, kesukaannya, kesuksesannya, itu ketika dunia berpihak pada dirinya apapun caranya. Setelah kita mengenali sifat di atas untuk dihindari,
karena termasuk kecelakaan dan tidak ada orang yang pengen celaka. Untuk itu orang butuh mengenali apa tandanya. Berkaitan masalah nafsu, supaya orang tidak celaka berkaitan masalah nafsu, juga harus tahu nafsu itu apa. Mana bahasa nafsu itu kemauan, selera, kesenangan. Oh, orang itu sangat bernafsu, mana itu seleranya tinggi, kemauannya tinggi. Bawaan dasar nafsu itu memang barang yang mubah. Tinggal mengelola saja. Bila benar pengelolaannya, hasilnya baik. Bila tidak benar pengelolaannya, ya nanti bisa celaka. Yaitu ingin senang, cepat, sering tidak berpikir caranya. Nafsu itu kadang seperti itu. Yang penting senang, langsung, apapun caranya, seringnya begitu. Nafsu yang model kayak begitu itu yang ditunggangi setan, sehingga kegiatan dia hanya memerintahkan yang jelek. Innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu banyak memerintahkan yang jelek, secara umum begitu, kecuali yang Allah rahmati. Itu diantara tanda orang yang celaka dengan nafsunya. Syahwat itu apa? Semisal ayat menyebutkan tentang kondisi surga, walahum fiha ma yashtahun. Di surga mereka mendapatkan apa yang jadi syahwatnya, jadi kemauannya. Berarti memiliki makna yang hampir sama. Orang condong pada sesuatu. Apabila semata pengen seneng, nggak mikir halal dan haram, sehingga diperjuangkan, itu jadi kesukaannya. Ketika sukses, ketika semua itu terwujud, nggak mikir halal atau haram, dikala itulah orang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, syahwat sebagai Tuhannya. Ya Allah jelaskan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu nggak melihat orang yang menjadikan Tuhannya apa yang jadi kecenderungan nafsunya, kecenderungan syahwatnya? Itulah tanda orang yang celaka, dan itu dituhankan, jelas nanti akan menjadi kesyirikan. Maka semata dengan akalnya itu nanti akan menjadi tolok ukur, cocok dengan akal, dan akal-akalannya nanti akan dipakai. Bila tidak ditolak, sampai Al-Quran ditolak, alasannya gak masuk akal dan semisal. Sehingga termasuk ilmu filsafat juga seperti itu. Ilmu berdasarkan dugaan, cara kerjanya dijadikan dia standar nilai, cocok dengan akalnya dipakai. Bila tidak, katanya tidak masuk akal lalu dibuang. Walaupun Al-Quran, filsafat juga gayanya seperti itu. Itu juga termasuk orang yang menjadikan nafsunya, syahwatnya, kecenderungannya sebagai Tuhannya, dan ujung-ujungnya itu nanti hanya untuk mencari dunia semata, nggak tembus kepada alam gaib, nggak mikir masa depan. Berikutnya masuk pada pelajaran nomor 2, tanda orang yang bahagia, yaitu orang yang menjadikan ilmu, ketaatan, keridhaan Allah sebagai standar nilai. Orang yang menjadikan ilmu, ketaatan, keridhaan Allah sebagai standar nilai. Dunia yang diambil harus jelas kehalalannya dan dijadikan modal taat. Dunia yang diambil harus jelas kehalalannya dan itu dijadikan sebagai modal taat.
yang nanti maslahatnya untuk pribadi, keluarga, lingkungan, dunia maupun akhiratnya. Tetapi pelajaran nomor 2 kita ulang. Tanda orang yang bahagia, yaitu orang yang menjadikan ilmu, ketaatan, keridhaan Allah sebagai standar nilai. Dunia yang diambil harus jelas kehalalannya, dan itu digunakan sebagai modal ketaatan yang nanti maslahatnya untuk pribadinya, keluarganya, lingkungannya, dunianya, akhiratnya. Kebahagiaan jelas itu menjadi tujuan. Memang itu doa yang dibimbingkan untuk kita lantunkan, semisal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu sudah amat sangat dimaklumi. Langkah yang ia tempuh untuk mendapatkan kesemuanya harus ada ilmu syar'i yang dimaksud. Tentunya dengan metode pemahaman yang benar, karena kita tidak hidup langsung bersama Nabi SAW, jarak kita dengan beliau sangat jauh. Walaupun Allah menjamin keautentikan Al-Quran, yang menjadi sisi nilai itu adalah metode pemahaman. Walaupun Qurannya murni, hadisnya murni, tapi metode pemahamannya salah, nanti juga akan berdampak kesimpulan yang salah. Makanya keilmuannya pasti, manhajnya pasti. Sebagaimana amat sangat kita maklumi gimana sistemnya. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Itu tolak ukur. Makanya ilmu lebih penting daripada makan dan minum. Cari terus. Bangun tidur saja, mata belum terbuka lebar sudah ilmu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatil liulil albab. Mencerdaskan akal, memantau alam raya untuk merenung bagaimana maha kuasanya Allah. Bangun tidur sudah diarahkan ke sana. Pada itu belum makan, belum minum, sudah langsung ilmu. Ini penting. Nanti akan mewujudkan ketaatan. Karena ilmu, dikatakan ilmu itu bila membuahkan taat, merubah akhlak dari yang jelek jadi yang baik. Ditopang dengan betul-betul ikhlas, cara kerja yang benar, cara taat yang benar mengikuti sunnah. Muaranya dituju keridhaan Allah Ta'ala. Akan mati husnul khatimah, aman di alam kubur, dapat payung, makanan, pakaian, dapat payung, dapat minuman, dapat pakaian, dapat kendaraan di padang mahsyar, bisa menjawab pertanyaan, bisa menyeberang neraka, masuk surga, sehingga betul-betul mendapatkan keridhaan Allah. Itu semua dijadikan sebagai standar nilai. Lalu ketika dia berkiprah di dunia, yang memang dianjurkan fantasyiru fil ardi wa bataghu min fadillah, silakan kamu bertebaran di bumi untuk cari rezeki. Itu diniati sebagai ibadah, maka yang ia tempuh cara mengambil maupun yang diambil itu harus jelas halal. Kerjanya halal, benda yang diambil juga harus halal. Ketika didapatkannya, semuanya dijadikan sebagai modal taat. Sarana dunia sepantasnya, tujuan utamanya sebagai modal taat, sehingga nanti akan maslahat untuk pribadinya, maslahat keluarganya, maslahat untuk lingkungannya, maslahat untuk dunianya, maslahat untuk akhiratnya. Itu tadi pelajaran nomor 2 tentang tanda orang yang bahagia. Lalu pelajaran yang ketiga, poin kedua itulah zuhud yang benar. Pelajaran ketiga isinya keterangan, yaitu poin nomor 2 itulah bentuk zuhud yang benar. Maka apabila kita ingin jadi orang yang zuhud, kunci dicinta oleh Allah, maka poin yang kedua itulah tanda
zuhud yang benar yang baru saja kita urai. Salah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.